Saya mikir 21 kali 24 jam mikir pas mau tidur bikin klip. Kalau dulu 20 tahun ke belakang sama Mang Iyai, Mang Odo boleh lah. Saya 20 tahun ke belakang. Ini kan sekarang udah posisi begini. Tapi lumayan lah visual gimana ada bengkak. Secara visual kan geuleuh gitu. Saya mikir, saya sadar diri lah sama Mang Ode. Oke, Mang Ode, dia tantang kan, ulah bikin klip lah. Mang Ode, oke lah bikin klip, tapi harus ada pemeran yang lain. Oh, jadi ini nggak kades no, jadi untuk cameo. Lebih saya lebih ke cameo. Yang muncul-munculinnya yang press lah, biar yang nonton kan senang gitu. Kalau lihat saya kan ya, gimana gitu, geli-geli gitu. Di ngobrol lagi, Des kagok klip mah udah bikin short movie, film pendek. Oh ya udah, saya idenya dari mana? Bikin short movie-nya? Dari Mang Ode sebenarnya, dari Mang Ode. Alurnya kan dari lagunya sad ending lah. Sad ending kan kalau Takut Sesali itu sad ending. Jadi beliau yang bikin, dari sutradaranya dia lah. Saudaranya ya, terus saya kumpulin talent ternyata dari orang sini juga, orang sini nggak talent yang udah malang melintang, yang udah senior enggak sanggup oge mah ya jadi director karena Pak Kades yang minta bukan karena pandemi, bukan karena Pak Kades yang minta. Ya saya percayalah jiwa seninya kan ya. Jadi bagian tujuan tadi Kamus Jam di bawah bawah BUMDes kan ada divisi entertain lah. Entertain itu kan Divisi kreatif lah. Ya kayak video klip, kayak film. Ya kebetulan kan film pendek ini, ya udah. Sekalian aja Bambla. Gitu. Jadi sebenarnya konsepnya tuh dibikin trilogi. Nah, manjang jadi manjang. Akhirnya teh gitu. Udah bikin trilogi aja. Berarti kan Pak Kades harus 3 single ya. Nah ini si single yang pertama naik ini harusnya mah single kedua harusnya naikin itu harusnya part kedua lah gitu ya harusnya. Cuman gua naikin di pertama. Jadi bikin jadi nanti si kedua tuh flashbackan dari yang pertama ini. Pelot apa disebutnya alurnya ZA gitu lah. Jadi Kades oge Star Wars lah. Oh iya benar. Tapi jadi cameo-nya. Jadi cameo. Tenanaon lah. Jadi kepala sekolah. Oh, jadi kepala jadi Kades ya kepala sekolah. Bukan jadi Kades, kepala sekolah. Yang di dalamnya juga tadi teh ada Sarul oge nya. Bawabu itu jadi guru lah. Eta maunya. Bawaan saya. Jadi bawahan suruh-suruh. Waduh. Oh, pemerannya ditipu. Peran sebagai gitu. Diolo. Nah, itu kan obrolan soal industri kreatif, Cik. Bahwa Mang Ode juga akhirnya terpaksa untuk mendirect. Gimana perasaannya ngedirect? Itu yang pertama atau? Kalau Pak Kades mah karena memang dari dulunya juga memang bareng gitu ya. Nongkrong bareng apa-apa bareng sih nggak terlalu ini gitu. Cuman kalau Pak Sarul malah lebih ini lagi karena si Ama juga maksudnya enak ya gitu, orangnya juga humble juga gitu. Tahu lah kemana artis asli dan dia memang udah nggak perlu didirect juga, maksudnya direct ku gua mah naon usaha mah gitu ya. Memang tinggal ngelepasin aja, gua tinggal nge-shoot aja udah jadi sekali one take udah gitu. Jadi enak lagi. Jadi 1 hari juga udah beres. Berapa hari? Berapa jam? 2 jam juga terus. 2 jam. Tapi klipnya mah syuting seminggu lah ya. Lumayan cepat ya. Jadi penasaran Des. Tanggal 12 lah. Nah, ya itulah dunia digital untuk era gua yang coba masuk ke sana yang gitu. Sebelumnya kan memang beda ya dunia teh gitu. Kalau memang anak-anak sekarang memang terlahir dengan di dunia begini gitu. Tapi gua sebelumnya memang berbeda gitu. Memaksa gua untuk mengeksplor kemampuan. Merasa mudah nggak Mang dengan nama besar Amang hari ini? Merasa mudah enggak juga. Sama karena, juga berjuang. Karena gini, maksud gue kalau di era digital ini kan semuanya secara fasilitas kan dimudahkan. Kalau zaman dulu kan perjuangannya beda gitu, untuk masuk dapur rekaman kan beda. Tapi sekarang lu punya laptop, punya apa, lu bisa bikin album sendiri sekarang. HP aja bisa. Nah, HP aja bisa, udah bikin video klip sendiri, bikin film sendiri juga malah bisa gitu. Maksudnya kan
Jadi disebut mudah tidak mudah ya relatif. Jadi kadang kan kalau misalkan sekarang dimudahkan secara fasilitas gitu ya, dimudahkan dengan segala gratis semua itu fasilitasnya medianya gratis gitu. Ya, tapi resikonya ada ya, tantangannya saingannya lebih banyak Ya. gitu aja. Ya, nah ini poin dari obrolan kita ya, bahwa semuanya sudah tersedia, tinggal Bagaimana kita memanfaatkannya gitu. bagaimana Mau yang membangun bermanfaat, dan ide kreatifnya sendiri ya. mau Ya. yang bermanfaat, mau yang tidak bermanfaat itu baik lagi ke orang yang masing-masing. Yang kreatif menurut Mang Oda jeung Mang Hilal naon? Ya tukang konten teh naon sih disebut? Kreator, Kreator. konten kreator. Kreator. Lain kontenernya. Kudu nama. Nah, menurut Mang Hilal jeung Mang Oda, dunia kreatif hari ini yang perlu dijaga itu segmenan kumaha sih gitu. Ya kadang kalau dunia kreatif ini mah Unten. Kan ada yang industrial ah, gitu. Ada yang memang konten kreatif itu benar-benar Karena memang digarap, konsep Ya, konsep. secara konsep digarap. Tapi netizen kita teh gitu kurang lebih menghargai kelihatannya ya itu tadi karena gitu. kalau kita mah mesti ngerasain namanya silaturahmi ya, dalam artian untuk berbicara sama orang tidak kenal ya minimal kita mau kenal dulu ya dulu ya. Nah itu mungkin yang hilang udah itu. Karena kan ya kita kan nggak tahu yang komen itu apa anak kecil apa orang dewasa, kita nggak tahu. Yang mana semau maunya kalau nggak suka boleh jeplak aja, nggak kenal ini gua gitu. Itu lah mungkin yang mannersnya gitu yang sekarangnya agak hilang tuh gitu. Kalau di Mang Hilal memang Naon? apa yang perlu dijaga dari konten-konten kreator kita hari ini gitu. Yang perlu dijaga ya konsistensinya gitu. Karena banyak ya kreator-kreator yang ya makanya kita The Hills juga apa namanya nggak pengen yang cuma musiman gitu loh gitu ya. Kita pengen ya selama digital ini makin berkembang ya kita juga harus menjaga Rasial juga harus dijaga. Karena kan Indonesia itu berbeda-beda budaya. Dan karena sebenarnya pemerintah juga sudah mendukung ya. Artinya kan Cuman gitu kan ya. kadang yang nuke itu nggak bisa ke filter ya, Nah, kebebasan berekspresi sekarang tuh gitu. Jadi sebenarnya baik lagi kepada kitanya gitu kan. Yang paling khawatir kan untuk anak-anak sebenarnya gitu. Baik lagi ke orang tuanya, makanya memang ada program-program yang butuh dampingan orang tua gitu. bicara soal itu sebenarnya pengen banget ngobrol kamu ngabarti kena kan itu aja. Mang di komisi teh pendidikan atau di mana? Infrastrukturnya. Nah, tapi dengar-dengar kalau memang di legislasi itu juga kan Ari Nagara mah kan ngelahirkan undang-undang tuh untuk mengatur ya, menjaga regulasinya biar ada. Tapi kadang-kadang peraturan dibuat untuk dilanggar pan ketanya. Nah, tapi kan rule-nya harus jelas dulu kan gitu, biar konsepnya juga ke kemana-mana kan gitu. Nah, menurut semuanya lah, apakah pemerintah hari ini sudah bisa mengakomodir dunia kreatif ini sehingga memang mungkin tadi menurut Mang Ode sangat dimudahkan kita hari ini. Apakah yang merasa sangat dimudahkan tuh yang seperti apa gitu? Apakah hari ini kawan-kawan yang lain pun yang memang gagap digitalisasi itu harus memang bisa atau entah gitu, Mang Dona? Ini kalau menurut saya ya, setahu saya, memang pemerintah sekarang itu terutama pasca pandemi ya, yang mudah-mudahan ini gelombang ketiga nggak terjadi Omikron nih ya, yang memang isu-isu itu sudah menguat gitunya bahwa akan ada gelombang besar nih Omikron. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jadi ya, cuman memang saya perhatikan saat ini itu mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai daerah, Pak Kades pun desa, apalagi APBDes diatur ya sekarang oleh pusat langsung. Pengelolaan keuangan desanya kan. Nah, yang saya lihat sekarang memang ini tuh hal-hal seperti ini itu serasa program prioritas dari pemerintah. Kita lihatlah Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata kita, memang sekarang itu lagi menggenjot UMKM dan industri kreatif. Bayangkan aja sekelas Sandiaga Uno berani mengendorse ya hal-hal seperti ini. Hal mikro. Nah, gitu.
Oh sega iya burger. Oh iya benar. Iya, Can. Oh iya. Belum masuk. Belum. Jadi ini dirasa apa semacam tuntutan. Kalau instruksi langsung dari pemerintah sih enggak, atau program prioritas langsung sih enggak. Misalkan regulasinya diatur bahwa generasi muda sekarang di era digital ini diharuskan bikin konten, enggak. Cuman dibuka ruangnya sekreatif mungkin untuk menghasilkan hal-hal yang besar sehingga menjadi kehidupan buat mereka, buat generasi muda itu sendiri. Nah, cuman ada lagi nih, di saat nama kita nih besar, misal kayak kemarin hanya siapa tuh yang hanya selfie aja bisa menghasilkan uang miliaran. Itu akunnya kan dicolek sama Ditjen Pajak. Gojali Everyday. Nah, itulah salah satu regulasi untuk menarik pendapatan negara ya dari hal-hal seperti ini. Hari ini memang seperti itu. Dan memang zamannya zaman seperti inilah yang disebut ya murid milenial itu juga nukia. Ya dulu karena e-sport kayak atau apa, tapi sekarang kan jadi sesuatu yang dibanggakan. Iya. Nah, bicara soal kebijakan pemerintah, berarti ya rada serius, Mak. Oh, mangga sok. Berarti kan berarti kan regulasinya teh ketika kebijakan belanja anggaran itu harusnya bisa dipilah, tidak belanja infrastruktur terus, tapi belanja sumber daya manusianya. Nah, sejauh mana Desa Nanjung ini daerah langsung ke Nanjung nih, ke depan bisa tidak hanya pemulihan ekonomi, tapi juga belanja sumber daya manusianya. Aya tuh, Des. Kira-kira rencana Kebetulan desa naon sih Bintek atau apa sih namanya? Belanja kayak Bintek pemberdayaan. Jadi kebetulan tahun 2021 Desa Nanjung itu sudah desa mandiri. Desa mandiri ya otomatis tong mikiran infrastruktur, otomatis harus pemberdayaan SDM. Makanya ada slot. Tapi berhubung karena pandemi, jadi slot itu ketariklah sedikit. Kareko pusing oge. Tapi alhamdulillah masih bisa untuk tahun sekarang. Kayak sekarang kan Desa Nanjung sekarang ada slot lah buat BUMDes, khususnya buat kampung musik ini, industri kreatif ini udah ada. Jadi coachingnya mah ada di situ, di BUMDesnya di dalamnya, terurai di situ. Jadi kebijakan mah sudah ada. Iya, udah ada kebijakan. Dari BUMDes, subnya konten kreatifnya kamus. BPD juga sudah setuju lah. Gitu. Ketika rencana itu mah. Support sekali. Jangan BPD, BI juga kemarin Bank Indonesia aneh sama tertarik. Kalau biasanya BUMDes itu kan mengedepankan ngalabati ya, usaha gitu ya, usaha. Kalau BUMDes Nanjung enggak, dia lebih ke dunia kreatif, konten kreatif kayak gini. Dan itu nggak dilarang, nih? Nggak dilarang, malah BI juga tertarik. Berarti nggak endorse dong BI? Belum lah, doakan aja. Ya, cuman ini BUMDes Nanjung ini akan menjadi pilot projectnya BI. Untuk Untuk jendelanya lewat lain. Bukan nggak rahasiain. Tapi udah bagus, harus jadi trigger, guys. Mudah-mudahan. Sebetulnya saya mau bertanya teh gini, Bang Dona, kenapa nggak justru Desa Nanjung ini namanya teh di copy paste untuk diterapkan di KBB gitu. Dan di KBB di mana sih kira-kira yang diseriuskeun nama dari mulai tingkatan kepala desana dugi ka murangkalina guyub siga kieu gitu. Kalau melihat karakter kepala desa di Bandung Barat memang agak sedikit beda ya. Jadi kemauan mereka itu tinggi sekali. Apalagi hal-hal seperti ini. Cuman tadi teh kata Mang Ode, jadi umur mereka sama zaman yang sekarang lagi dijalani itu memang nggak connect, nggak nyambung. Gitu. Nah intinya sumber daya di Bandung Barat itu belum ada yang memungkinkan untuk dijadikan hal seperti ini. Gitu di era digital seperti inilah. Nah, kalau Nanjung kan kebetulan kan
kadesnya gaul, ya, tadi pakai topi sekarang pakai peci, kayak Nanti gitu-gitulah. pakai apa? Besok-besok atau pakai apa? Gitu. Wah, tangan panjang. Nah itu. Jadi intinya ke sumber daya. Sumber daya ya. Sumber dayanya Makanya- belum ada lah di sana. Cuman nanti kalau misalkan Desa Nanjung ini menjadi apa? Pilot project. Pilot project, terus bisa menjadi hal yang Karena istimewa. dua daerah nanti bisa ini di-endorse ke sana. ya, karena dua daerah yang ini diuntungkan dengan hadirnya kepala daerah hari ini. Betul. Satu Kang Hengki yang juga artis, sama Kang Sahrul di Kabupaten Betul. Bandung gitu. Connect lah ya. Nah, artinya kan ini kesempatannya masyarakatnya sendiri Untuk bisa kesana teh memang sudah ada jalan gitu. Ada. Nah, ini harusnya kan dimanfaatin motekar lah, tidak meminta tapi justru ningalikeun merenya. Des, Betul. hari ini Proaktif Nanjung seperti itu kitanya proaktifnya dengan menghasilkan karya. Ini berapa menit? Masih ada waktu? jam ya Maya. Wah, Oke. ini mah 4 menit lagi. Kayak diedit. Nanti Des, ada yang mau disampaikan mungkin dari semuanya. Mang Ode dulu. Kalau Mang Ode. dari saya mah memang sadar tidak sadar ya memang kita teh memang digiring ke dunia digital semua. Sadar tidak sadar gitu. Maksudnya ya kenapa tadi Kang Bernard bilang bahwa sekelas Sandiaga Uno masih harus nge-push soal dunia kreatif, soal nge-push pariwisata lewat dunia kreatif, karena memang semuanya memang ke sana, bahwa transaksi juga nantinya memang secara digital transaksinya. Jadi sadar tidak sadar ya mau tidak mau dan kita juga pasti akan digiring ke arah sana semua. Zaman nggak serubahnya. Udah berubah ya. Gitu. makanya subscribe, like, and comment channelnya The The Hills. Hills dan Bandung kita. Ngomong-ngomong kena sama Bowo. Bawa mananya nu sok tinggal di tonggongna teh ya, mun dina daerah teh. Bawa Eta teh tonggong. saha eta teh? Bawa tonggong namanya. Sahana si Nanti ada kontennya. ada Tonggong khusus? Bowo namanya. Ya, gue Jadi kalau jangan sampai nanyain Bowo aja. Jangan ya, jangan. Bowo dan Mangola, tonggong gitu. Mangola. Nah, kalau dari saya mungkin begini. Tadi kalau dari kamu sendiri, insya Allah saya akan berkontribusi sebisa saya ya. Amin. Mungkin saya sekarang lagi menjabat di DPRD, di Dewan, walaupun beda wilayah ya, kabupaten saya di Bandung Barat, Desa Nanjung ini di Kabupaten Bandung. Makanya kalau dari saya langsung kan ini dari zona wilayah ini tidak memungkinkan. Makanya saya bawa kemana lah yang memang bisa nyambung dengan ini. Nah mudah-mudahan pilot project di Nanjung ini bisa menyebar luas bisa menjadi virus, Ya. bukan virus COVID, tapi virus yang positif untuk industri kreatif dan anak-anak muda ke depan. Ya harapan saya sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah daerah, saya berharap pandemi ini cepat selesai, cepat berlalu, dan mungkin ini pelaku seni juga bisa Amin. bisa ada kehidupan Ya. normal ya seperti yang dulu. Kayak Ya. gini kan, saya banyak melihat pelaku-pelaku seni itu memang mereka ngonten gitu ya, collab gitu, tapi rohnya dia itu nggak kena, nggak dapet. Misalkan Mang Hilal, Mang Ode bahwa lama manggung misal ya keur ngeband lagu nanti pan dibikin ke penonton nyanyi kan, itu kepuasan tersendiri kan. Nah sekarang itu nggak dapet itunya ya kan. Nah mudah-mudahan ini Aja kamera. cepat berlalu gitu. Nah dari saya sendiri itulah saya mengajak kepada anak-anak muda yang memang ingin hidup lebih maju, ya ikutilah perkembangan zaman, muncul bahasa kolot mah ngulik. Naon Tidak harus aya di tidak harus bermain musik. ya, apa aja gitu ya kan. Sekarang medianya mudah, Dimudahkan. HP gitunya kan budak ayeuna geuninnya HP teh dibanding naon sih nya cek kasar dibanding motorna mahal keneh HP nah kan budak ayeuna motorna Mending teka beli beas daripada teka beli kuota. tah eta tapi kuota sebenarnya bisa dipakai meuli beas lamun urangna Sadar. kreatif. Nah, Cek kasar motorna mah alah Vespa ge cukup tapi HP-na kan budak ayeuna mah gitu. Nah mudah-mudahan
ini menjadi penyemangat buat kaum muda gitu. Mungkin itu dari Des, sebelumnya tapi Nanyung katanya bikin juga ini nih, Beef Burger Deals. Ini anak kamu salah satu Ceban. kamus. Ceria. Mr. Burger no? Dari anak kamus juga. Salah satu anak kamus itu punya Dia usaha. lulusan Ya. salah Mayonesnya, satu. beefnya beda Beda emang. Lumayan lah. gitu. Main enak. calon Itu tadi calon chip internasional ini ya. memang dia kuliah Dia lulusan di salah satu Franchise. High, Oh, franchise. sekolahnya Inisial. di memang di Ah, Detroit. iya. Tapi jurusannya beda, dia bartender dulu. Oh, lain FB. Lagi bartender. Makanya salah satu anak kamus juga bikin produk namanya Mr. Burger. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai lumayan lah. Mau buka cabang dia. Baru 2 bulan ya. Dia mau buka cabang. Mau buka cabang. Ya. Jadi, Jadi- salah satunya memang pandemi ini ya kalau memang kita dari perspektif berbeda ngelihatnya akan jadi sesuatu. Ya mungkin tadi juga nggak kepikiran dia bakal usaha ini. Musisi juga. Enggak. Oh kan, tuh Bukan. kan artinya di kamus itu Di kamus itu beda-beda. ada banyak Tapi hiji unsur waktu mah ada. jika nanya, ieu chip ieu lamun ditambah sakliwat yang sangu maksudnya siga Oh, burger yang pakai bisa sangu. wae Bisa teu eueun. wae. Eueun mah ngalarang mah. kumaha rasa liwatna gitu. Potong nanti jengkolnya nyelapin. Nah, bisa jadi, bisa jadi. Nah ini yang bikin Mang Ode juga. Oke, Bang, Des, apa keinginan kalian ke depan Ya sih? Sebelum ditutup? nyambung dari Pak Dewan tadi teh kita kita aja yang umurnya udah Kolonial. kolonial masih semangat. Jadi khususnya ke generasi muda, yuk semangat. Tongleku. Tong eleh ku kolot gitu lah. Gali positif, yang penting Tong ngorak positif. Bener sama. Jangan apalagi putus asa sekarang sama keadaan, masih banyak lah jalan. Tadi teh di era digital ini semua segala dimudahkan. Tuh bukan dari musik aja, ini makanan ada. Bisa dari semua unsurnya. Blok aja ada Wow, Online ya? cooking book. digital. Bawa ekspor warna-warni gitu. Oke, Baraya, alhamdulillah itulah obrolan kita malam ini yang spesial. Kita tunggu karya-karya kawan-kawan di kamus, juga Mang Dona, dan rilisnya single Ya. single Kades. Ya, mudah-mudahan juga kita bisa bersinergi sama Iya, Bandung- pasti Bandung dong. kita dong. Pasti dong. Kita. Jangan lupa subscribe The Hills, Yap. DEU Hills, ya, HILLS HILLS, sama Kampung Musik. sama Kampung Musik. Kampung Musik Nanjung. Kampung Musik Nanjung, channel YouTube-nya ya. Di Iya. situ banyak konten-konten kreasi anak kawan-kawan Iya, di iya. kampus. Jangan lupa juga subscribe channel Bandung kita. Bandung kita. Bandung kita Data ini. ini. Sudah subscribe belum? Sudah. Sudah subscribe. Atur. No, udah. Udah ya. Udah. Ada fotonya apa? Nuhun pisan. Kita ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.